Kota Manado adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan. Manado merupakan tempat pariwisata yang penting bagi pengunjung dari dalam negeri maupun pengunjung yang berasal dari luar negeri. Manado memiliki pesona wisata yang berkualitas. Selain itu, potensi pada sektor kelautan dan perikanan menarik perhatian bagi orang asing untuk datang berinvestasi. Untuk itulah, Rumah Detensi Imigrasi Manado hadir untuk memberikan pelayanan dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Rudenim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian. Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Manado meliputi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Rudenim Manado terletak di Jalan Lingkar Ring Road, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jumlah pegawai yang ada di Rudenim Manado adalah 53 orang dan jumlah deteni per tanggal 10 Agustus 2020 adalah 32 orang deteni. Dengan mengusung slogan asik, amanah, semangat, berintegritas, dan kreatif, Rudenim Manado terus berbenah dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Rudenim Manado siap untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang terbaik bagi masyarakat. Kami terus berbenah, baik dalam pola pikir, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana. Di tahun 2020, kami berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. Rudenim Manado pasti WBK, pasti asik, amanah, semangat, berintegritas, kreatif. Rudenim Manado siap mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, antara lain 1. Penyusunan tim kerja. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas. 2. Menyusun rencana pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK WBBM. 3. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Seluruh kegiatan ZI dan WBK WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan. 2. Terdapat monitoring dan evaluasi. 3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti. Area perubahan yang kedua, penataan
tata laksana. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan penataan tata laksana. Antara lain, 1. Penerapan SOP kegiatan utama. Mengacu pada prosedur operasional, tetap mengacu pada peta proses bisnis instansi. 2. Prosedur operasional telah diterapkan. 3. Prosedur operasional telah dievaluasi. Kedua, penerapan e-office. Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi, sistem kepegawaian berbasis sistem informasi, dan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. Ketiga, keterbukaan informasi publik. Meliputi antara lain 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah ditetapkan. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Area perubahan. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan penataan sistem manajemen SDM. Antara lain, 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode perilaku pegawai. Dan keenam, sistem informasi kepegawaian. Area perubahan yang keempat, penguatan akuntabilitas. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk pencapaian program ini. Antara lain, 1. Keterlibatan pimpinan. 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Area perubahan yang kelima, penguatan pengawasan. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan. Antara lain, 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan SPIP. 3. Penanganan pengaduan masyarakat. 4. Penerapan whistleblowing system. 5. Penanganan benturan kepentingan. Dan yang keenam, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Area perubahan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan untuk pencapaian program ini. Antara lain, 1. Penerapan standar pelayanan. 2. Penerapan budaya pelayanan prima. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Adapun beberapa inovasi yang telah kami lakukan, antara lain 1. Aplikasi Sistem Informasi Data DTNI atau yang disingkat dengan SIDANI adalah aplikasi yang memuat informasi atau gambaran umum tentang Rudenim Manado, khususnya data DTNI yang ada di Rudenim Manado. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan para stakeholder untuk memperoleh informasi data DTNI tanpa harus datang langsung ke Rudenim. Kedua, area bermain anak. Ketiga, jalur khusus disabilitas. Keempat, tempat duduk untuk penyandang disabilitas dan lansia. Kelima, toilet untuk penyandang disabilitas dan lansia. Dan yang terakhir, ruang laktasi bagi ibu menyusui. Ini Ibrahim dari Australia. Saya dulu tinggal di Rudenim hampir 3 tahun.
Ini saat ini saya sudah di Australia, saya punya hidupan yang baik dan saya mau bilang orang-orang yang pegawai-pegawai yang di Durudunim baik sekali, mereka ramai dan selalu mereka seperti keluarga buat saya. Masih saya ingat dan masih aku berdua sama semua orang di Durudunim. Aku cuman mau sama Tuhan kasih umur panjang lagi aku bisa datang dan ketemu mereka.